Material handling adalah proses manajemen pergerakan, pengendalian, dan pengelolaan barang di fasilitas produksi, gudang, atau tempat penyimpanan, meliputi aktivitas seperti pemindahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, pengemasan, dan pengendalian inventaris. Ongkos material handling merujuk pada biaya yang terkait dengan proses penanganan material dalam suatu operasi bisnis. Ongkos ini meliputi semua biaya yang terjadi dalam pergerakan, pengendalian, dan pengelolaan barang atau material di fasilitas produksi, gudang, atau tempat penyimpanan. Mengelola ongkos material handling ini guna untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan membuat keputusan investasi yang lebih efektif terkait peralatan dan infrastruktur material handling. Perancangan tata letak fasilitas yang baik perlu mempertimbangkan material handling, karena pengaruhnya terhadap efisiensi keseluruhan proses material handling. Sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan proses operasional secara keseluruhan, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, serta memastikan keamanan dan keefektifan dalam penanganan material. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input dari ongkos material handling, di mana data yang digunakan yang pertama yaitu data dari OPC, yang kemudian ada routing sheet, yang ketiga ada MPPC, yang selanjutnya ada luas lantai receiving, fabrikasi, shipping, dan fasilitas fabrikasi. Selanjutnya data berat, pakai komponen, dan jenis alat angkut. Selanjutnya ada perhitungan untuk jarak yang digunakan pada material handling. Yang pertama ada perhitungan berat total, yang kedua ada alat angkut, yang selanjutnya ada perhitungan OMH berdasarkan alat angkut dan perhitungan jarak. Selanjutnya ada perhitungan total ongkos. Sekian, terima kasih. Apa yang dimaksud dengan from to charge atau FTC, lalu selanjutnya apa yang dimaksud dengan table skala prioritas, dan yang ketiga itu adalah apa perbedaan yang terdapat pada table prioritas atau table skala prioritas yang dimaksud dengan inflow dan outflow. Untuk yang pertama, untuk FTC tersebut merupakan suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan suatu proses produksi. Biasanya diisi dengan biaya total dari ongkos material handling untuk setiap perpindahan terjadinya. Untuk pengertian table skala prioritas tersebut adalah suatu tabel yang digunakan untuk mengurutkan prioritas suatu kegiatan, mulai dari urgensinya atau kepentingannya hingga kegiatan atau pekerjaannya yang dapat ditunda atau diabaikan. Biasanya tabel prioritas ini digunakan untuk membantu dan dalam menentukan urutan prioritas antar departemennya atau mesin. Atau untuk perbedaan inflow dan outflow, untuk inflow sendiri digunakan untuk mencari koefisiensi ongkos yang masuk ke suatu departemen, sedangkan outflow digunakan untuk mencari koefisien ongkos yang keluar dari suatu departemen ke departemen lainnya. Untuk influence sendiri digunakan untuk menentukan derajat kepentingan antara mesin-mesin produksi maupun mesin dan gudang. Sedangkan outflow digunakan untuk menentukan koefisiensi ongkos keluar dari suatu departemen ke departemen lainnya. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan ARD? ARD atau Activity Relationship Diagram merupakan diagram keterkaitan kegiatan atau hubungan antara aktivitas yang menjadi dasar perencanaan keterkaitan aliran barang dengan kegiatan produksi. Nah, mengapa dalam perencanaan sebuah fasilitas harus merancang AAD? Dan apa perbedaan antara ARD dengan AAD? Jadi kalau ARD itu merupakan hubungan antara aktivitas, kalau AAD merupakan pemanfaatan area.